Perang Badar merupakan perang besar pertama bagi umat muslim yang berperang melawan pasukan Quraisy. Perang ini berlangsung tepatnya pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 yang terjadi kurang lebih sekitar 2 jam. Sebelum peristiwa dalam sejarah umat muslim ini terjadi, terdapat beberapa penyebab dan kronologi hingga terjadinya Perang Badar ini. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Sempat terjadi beberapa kali konflik senjata berskala kecil yang melibatkan penduduk Mekah antara akhir tahun 623 sampai awal tahun 624. Di balik peperangan ini, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin pasukan muslim sekaligus perancang strategi peperangan dahsyat ini. Lantas, seperti apa Perang Badar itu terjadi? Berikut ini, kami rangkum 8 fakta sejarah Perang Badar yang berhasil menghancurkan pasukan Quraisy. 1. Awal kebencian kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim di kota Mekah sekitar tahun 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau disebut Tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang meninggal saat Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Namun, saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Yastrib saat hendak berkunjung ke makam ayahnya. Ketika berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama berupa kitab suci Al-Quran yang dikirim melalui malaikat Jibril ketika sedang berada di Gua Hiro, yaitu sekitar 5 km dari kota Mekah. Setelah menerima wahyu pertama, kemudian turun wahyu kedua. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai mengajak kerabat terdekatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arkam bin Abil Arkam Al-Azumi. Setelah saudara serta kerabat terdekatnya masuk Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu ketiga. Kali ini, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh keluarganya di kaki Gunung Safa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, menolaknya dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, kaum Quraisy masyarakat kota Mekah juga menolak dakwah Nabi Muhammad. Bahkan mereka menyebarkan fitnah tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, dan banyak masyarakat yang terpengaruh dengan fitnah tersebut bahkan memusuhinya. Sejak saat itu, seluruh kaum Quraisy beserta pamannya mulai membenci Nabi Muhammad. Dua, umat Islam ditindas kaum Quraisy. Selama berdakwah di kota Mekah, Abu Thalib adalah sosok pelindung utama Rasulullah dari serangan masyarakat Mekah, yang merupakan seorang pemimpin Bani Hashim setelah kematian ayahnya. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Abu Thalib tidak berumur panjang. Beliau meninggal dunia pada tahun 619 Masehi. Sejak kematian Abu Thalib, kepemimpinan Mekah digantikan oleh Abu Jahal yang merupakan kerabat Rasulullah yang sangat memusuhinya. Karena begitu sangat membenci ajaran Islam, Abu Jahal menghilangkan perlindungan kepada Nabi Muhammad serta mulai meningkatkan penindasan terhadap umat Islam. Semakin hari, umat Islam mengalami perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Tidak hanya itu,
Kaum kafir Quraisy yang menyatakan beriman dan memeluk agama Islam langsung dikeluarkan dari sukunya, bahkan sampai dibunuh. Menurut kaum kafir Quraisy, hal itu merupakan suatu hinaan yang sangat serius yang mengakibatkan Rasulullah dan para sahabat serta pengikutnya diboikot dari kota Mekah. Saat itu, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Sib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun yang dimulai pada tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad. Tiga, rencana pembunuhan Nabi. Kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad telah muncul sejak Nabi menerima wahyu pertama dan menyebarkan ajaran Islam, yang dianggap suatu penghinaan baginya, mengingat Abu Jahal merupakan pemimpin kaum Quraisy kota Mekah. Penindasan dan teror terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Bahkan saat Nabi Muhammad tengah berjalan di kota Mekah, anak muda kaum Quraisy melemparinya dengan kotoran. Berbagai cara telah dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Namun, rencana mereka selalu gagal. Pada akhirnya, para kaum kafir Quraisy mengadakan sebuah rapat yang dihadiri oleh para pembesar kabilah Quraisy. Mereka adalah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Munabbih, dan Umayyah bin Khalaf. Di dalam rapat itu, berbagai ide yang diusulkan masing-masing pembesar semuanya ditolak. Karena kebenciannya, Abu Jahal mengusulkan rencana agar setiap kabilah mengutus seorang pemuda yang gagah untuk membunuh Nabi Muhammad. Setelah disepakati bersama, mereka pun mulai bergerak merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Agar tidak menimbulkan dendam di keluarga Bani Hashim, Abu Jahal meminta setiap pemuda berpengaruh yang ada di kaum Quraisy untuk terlibat dalam rencana ini. Akan tetapi rencana pembunuhan ini dapat diketahui oleh Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga menyampaikan agar Nabi Muhammad tidak tidur di tempat tidur seperti biasanya dan mengizinkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Malam itu, situasi kota Mekah semakin mencekam. 11 pemuda yang diutus segera bergerak dan mengepung rumah Nabi Muhammad. Akan tetapi, mereka semua tertipu. Kaum kafir Quraisy hanya menemukan Ali bin Abi Thalib yang tertidur di ranjangnya. Dengan menggunakan bundah berwarna hijau, milik Nabi yang digunakan sebagai selimut. Empat, hijrah ke Madinah. Setelah mendapat pesan melalui malaikat Jibril tentang rencana pembunuhan, Nabi Muhammad segera bergegas mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya. Kepada Abu Bakar, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau telah diizinkan untuk berhijrah. Nabi meminta sahabatnya itu untuk menemani perjalanannya menuju Yatsrib, Madinah. Untuk menghindari kejaran para kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar memilih rute melingkar. Namun hal itu membuat jarak dan waktu tempuh semakin panjang. Setelah kelelahan menempuh perjalanan, akhirnya Nabi Muhammad sampai di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Sur. Setelah memastikan kondisi aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Selama 3 malam bersembunyi di Gua Sur, Nabi dibantu oleh 2 orang sahabat yang memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Sahabat Nabi itu adalah Abdullah bin Abu Bakar, yang mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kaum kafir Quraisy. Sedangkan Amir bin Fuhairah selalu mengembala di sekitar Bukit Sur untuk mengelabuhi dan menghapus jejak-jejak kaki Nabi yang ditinggalkan. Setelah hari ketiga, seorang kaum kafir Quraisy datang ke Gua Sur. Dia adalah Abdullah bin Uraikid, yang merupakan orang sewaan Abu Bakar yang bertugas membawa 2 unta miliknya sekaligus menjadi penunjuk jalan. Sekitar 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad akhirnya sampai dan singgah di Kubah. Selama 4 hari, Nabi Muhammad menempati rumah milik Kulsum bin Al-Hidim. Nabi Muhammad juga mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Kubah
yang merupakan masjid pertama dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad. Di hari kelima, tepatnya pada hari Jumat, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, Nabi sempat dikawal Bani An-Najjar yang merupakan keluarga Nabi dari Abdul Muthalib. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Nabi Muhammad tiba di Yatsrib melalui sela-sela Bukit Wadah. Kedatangan Nabi disambut meriah oleh para penduduk Yatsrib yang sudah merindukan kehadiran sosok Nabi pembawa rahmat. Lima, rencana mengambil hak yang dirampas. Lantaran terus-menerus menerima penindasan dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy, umat Islam akhirnya hijrah ke Madinah. Akibatnya, harta benda yang mereka tinggalkan semuanya dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Pada 624 Masehi, Nabi Muhammad mendapatkan informasi bahwa salah satu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang dijaga sekitar 40 pengawal sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju kota Mekah dengan membawa harta benda terbanyak pada tahun itu. Nabi Muhammad segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah kurang lebih dari 313 orang. Pasukan ini merupakan jumlah terbesar pasukan Muslim yang pernah diterjunkan ke medan perang. Namun, hanya 305 orang saja yang akhirnya yang dapat mengikuti rencana pertempuran ini. Sedangkan 8 orang lainnya tidak bisa ikut karena berbagai sebab yang berbeda. 3 orang dari kaum Muhajirin dan 5 orang dari kaum Ansor. Nabi Muhammad sebagai pemimpin pasukan ini, dengan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin juga membawa 70 ekor unta dan 3 ekor kuda. Namun, ketika Abu Sufyan dan pengawalnya mulai mendekati Madinah, Abu Sufyan mendengar mengenai rencana Nabi Muhammad untuk mencegatnya. Abu Sufyan segera mengirim utusan yang bernama Damdam untuk pergi ke kota Mekah dengan tujuan meminta bantuan berupa pasukan. Setelah menerima pesan, para bangsawan Quraisy seperti Amir bin Hisam, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf juga bergabung dan segera bergerak yang diikutin oleh sekitar 1.000 orang pasukan kafir Quraisy. Pasukan Nabi Muhammad mulai mendekati tempat penyergapan yang telah direncanakan, yaitu di dekat Sumur Badar, yang merupakan tempat persinggahan semua kafilah yang sedang dalam rute perdagangan dari Suriah. Akan tetapi, rencana Nabi mengalami kegagalan. Beberapa orang pengintai kaum muslim berhasil diketahui keberadaannya oleh para pengintai kafilah dagang Quraisy. Abu Sufyan kemudian langsung membelokkan arah dan segera menuju Yanbu. Enam, rencana kedua pasukan. Pada tanggal 11 Maret, kedua pasukan telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang muslim, termasuk Ali bin Abi Thalib yang mengendarai kuda berada di depan pada barisan utama. Beliau berhasil menangkap 2 orang yang membawa persediaan air dari Sumur Badar. Pasukan muslim sangat terkejut ketika mendengar para tawanan berkata bahwa mereka bukan berasal dari kafilah dagang, melainkan berasal dari pasukan utama kafir Quraisy. Karena menduga mereka berbohong, para penyidik kaum muslim memukuli kedua tawanan tersebut sampai mereka berkata bahwa mereka berasal dari kafilah dagang. Namun, Nabi Muhammad kemudian menghentikan tindakan tersebut dan segera memerintahkan agar melanjutkan pergerakan ke Wadi Badar dan tiba di sana sebelum pasukan Quraisy tiba. Setelah berjalan, pasukan muslim tiba di Sumur Badar dari arah timur. Nabi Muhammad memilih menempatkan pasukannya pada sumur pertama. Tetapi, salah seorang pejuang muslim menyarankan untuk memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur yang terdekat dengan posisi kedatangan pasukan Quraisy. Setelah itu, Nabi Muhammad memerintahkan supaya sumur-sumur yang lain ditimbun tanah, agar pasukan Quraisy terpaksa harus berperang melawan pasukan muslim untuk memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Di sisi lain, pasukan bantuan Quraisy telah sampai di Juhfah, yaitu arah selatan Badar
dan bertemu dengan para kafilah dagang. Abu Sufyan mengatakan bahwa kafilah dagang telah aman dan mereka akan segera menuju ke kota Mekah. Sementara itu, Amir bin Hisam dan Umayyah bin Khalaf tetap teguh dengan keinginannya untuk bertempur. Abu Jahal yang merupakan pemimpin pasukan Quraisy memerintahkan agar segera menuju Badar untuk berperang melawan pasukan Muslim. Sesampainya di perbatasan Badar, para pasukan Abu Jahal mendirikan perkemahan untuk beristirahat sambil menunggu fajar datang. Adu pedang sebelum perang besar. Saat fajar datang, tepatnya tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy membongkar perkemahannya dan bergerak menuju lembah Badar. Abu Jahal beserta pasukannya harus berjuang mendaki bukit Akankal dengan membawa kuda dan unta mereka. Dan tiba di puncak bukit ketika matahari telah tinggi. Setelah menuruni puncak bukit, mereka pun beristirahat. Abu Jahal segera mengutus seorang pengintai yang bernama Umair bin Wahab untuk mengetahui keberadaan pasukan Muslim. Setelah kembali, Umair bin Wahab melaporkan bahwa pasukan Nabi Muhammad berjumlah sangat kecil dan tidak ada pasukan pendukung Muslim lainnya yang akan bergabung dalam peperangan ini. Akhirnya, pasukan Muslim dan pasukan Quraisy bertemu di dekat sebuah sumur Badar. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy dengan persenjataan yang lengkap dan alat tempur lainnya, pasukan Muslim sangat terkejut. Terlihat kecemasan di raut wajah mereka. Sebelum peperangan besar terjadi, dilakukan perang tanding antara 3 orang pasukan Quraisy, yaitu Al-Walid bin Utbah, Syaibah bin Muawiyah, dan Utbah bin Rabi'ah. 3 orang pasukan Muslim adalah Ubaidah bin Harits, Hanjah, dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, 3 orang terkuat pasukan kafir Quraisy itu pun tewas dibunuh. Namun, Ubaidah bin Harits terkena luka yang sangat parah. Pada akhirnya, Ubaidah pun gugur dalam keadaan syahid. 8. Perang Badar terjadi. Sesungguhnya, perang besar dalam perang Badar ini di luar perkiraan umat Muslim. Sebab sejak awal, Nabi Muhammad hanya merencanakan peperangan biasa, bukan peperangan besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang kaum Muslim. Dengan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara itu, pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan sebanyak 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Melihat banyaknya pasukan kafir Quraisy, saat itu Nabi Muhammad meneteskan air mata dan menangis. Nabi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berdoa, Nabi Muhammad menyusun strategi dan memberikan isyarat kepada kaum Muslim agar terlebih dahulu menyerang dengan melempari batu kerikil. Pasukan kafir Quraisy mulai melepaskan anak panah dan segera berlari untuk menyerang pasukan Muslim. Nabi Muhammad memberi perintah agar pasukan Muslim sejajar dengan formasi rapat. Setelah pasukan kafir Quraisy semakin dekat, dengan rasa ketakutan dan kebingungan yang melanda, pasukan Muslim melemparinya dengan batu kerikil. Sambil berderai air mata, pasukan Muslim pun maju dengan suara lantang berseru, "Yah Mansur!" Peperangan besar pun terjadi dengan sangat dahsyat. Meskipun kalah jumlah, dengan semangat jihad yang kuat, pasukan Muslim dapat mendesak barisan-barisan pertahanan pasukan Quraisy. Lewat tengah hari, atau sekitar 2 jam pertempuran, puluhan pasukan dan pemimpin kafir Quraisy berhasil dibunuh oleh pasukan Muslim, termasuk pemimpinnya Abu Jahal. Sementara itu, sisa pasukan Quraisy mundur dan melarikan diri. Setelah selesai pertempuran, pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad juga berhasil menawan puluhan pasukan Quraisy dan mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Sebelum meninggalkan Badar,
Nabi Muhammad memberikan perintah agar mengubur puluhan orang kafir Quraisy yang tewas di dekat sumur Badar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat penulisan atau informasi yang kurang tepat. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita bakalan bertemu kembali di fakta berikutnya. Terima kasih.